Hai semua, selamat datang kembali di channel aku. Sudah lama banget ya aku nggak upload video, dan pada video kali ini aku akan membahas tentang forsum atau formulasi ransum dengan metode yang paling sederhana dulu ya. Kemudian kita ke metode yang lebih advance lagi. Apa tuh metode yang paling sederhana? Yaps, metodenya adalah Pearson Square atau metode bujur sangkar. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke soalnya ya. Buatlah ransum sebanyak 100 kilo yang memiliki kadar protein 20% dari jagung, di mana jagung ini pK-nya 10% dan konsentrat pK-nya 20%. Oke, kita buat diketahuinya dulu, di mana target proporsi ransum yang kita buat itu adalah 100 kg, kemudian target PK kita adalah 20%. Dari bahan-bahannya itu apa aja? Jagung ternyata memiliki PK itu 10% dan konsentrat PK-nya adalah 38% ya. 38%. Nah, untuk Pearson Square di sini kan target PK kita adalah 20%. Jadi, ketika kita ingin memformulasikan bahan dengan metode Pearson Square, bahan-bahannya itu harus ada di bawah target PK dan di atas target PK kayak gitu, oke? Yang ditanyakan apa? Kita buat ransum. Sip, kita jawab. Nah, kita punya apa aja? Kita punya jagung sama konsentrat ya. Konsentrat jagungnya PK-nya berapa? Ini aku tulis PK dalam persen. Jagung ini PK-nya 10% dan konsentrat PK-nya 38%. Target PK kita adalah 20%. Jadi tinggal kita kurangi silang, yang besar dikurangi yang kecil. Di sini 20 dikurangi 10 hasilnya 10, 38 dikurangi 20 hasilnya 18. Kemudian ini kita tambahkan atau kita jumlahkan, hasilnya adalah 28. Kemudian untuk mencari proporsi itu simple aja, yaitu untuk jumlah jagungnya 18 ya. 18 per jumlah keseluruhan 28 dikali dengan ransum yang pengen kita buat sebanyak 100 kg. 100 kg di sini hasilnya adalah, sebentar hitung dulu, 64,29 kg. Kemudian untuk konsentratnya itu sama, 10/28 dikali 100 kg, hasilnya adalah 35,71 kg. Dan ketika kita jumlahin di sini hasilnya adalah 100 kg gitu. Jadi kita udah selesai nih dari 100 kg ransum yang pengen kita buat dengan target PK 20%, maka jagung yang kita butuhkan itu adalah 64,29 kg dan konsentratnya itu sebanyak 35,71 kg. Oke? Gampang kan? Gampang banget. Kita langsung ke soal yang nomor 2. Buatlah ransum dengan target PK-nya ini adalah 30%. Nah, jumlahnya adalah 175 kg. Dari bahan apa aja? Di sini ada bekatul dan juga ada konsentrat ya. Konsentrat. Nah, di sini PK dari bekatul adalah 10% dan konsentratnya itu adalah 40. Target PK kita 30%. Oke, ya wes, tinggal kita kali silang. 30 dikurangi 10 sama dengan 20, 40 dikurangi 30 sama dengan 10, kita jumlahkan hasilnya adalah 30. Kemudian kita cari proporsinya di mana dalam kilogram ya, yaitu berapa? 10/30 dikali berapa? Dikali 100? Enggak, tapi dikali 175 karena kita pengen buat ransum sebanyak 175 kg. Jadi di sini dikali 175 hasilnya adalah 58,33 kg. Kemudian untuk yang konsentratnya
yaitu 20 per 30 dikali berapa? Dikali 175. Hasilnya adalah 116,67 kg. Kalau kita jumlahin, oh ya, di sini untuk mencari konsentrat bisa dengan cara 20 per 30 kali 175 atau 175 dikurangi dengan 58 kg, hasilnya sama, yaitu 116,67 kg gitu. Kalau kita jumlahin yang ini ya, itu hasilnya adalah 175. Oke, berarti udah benar. Nah, kita pengen buat ransum 175 dari bekatul dan konsentrat dengan pK 30%. Jadi jumlah bekatul yang kita butuhkan adalah 58,33 kg dan untuk yang konsentratnya kita butuhkan sebanyak 166,67 kg. Oke, gampang kan? Ih, gampang banget. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Meta ingin membuat formulasi ransum sebanyak 100 kg dengan target PK yaitu 14%. Dari bahan-bahan berikut, yaitu dedak padi PK-nya 8,5, bekatul PK-nya 12, dan konsentrat PK-nya adalah 25%. Kita buat dulu, kita jabarin dulu ya untuk bisa mempermudah bahannya itu apa aja. Ada dedak padi, kita simbolin sebagai D, kemudian bekatul kita simbolin sebagai B aja, dan konsentrat itu sebagai K ya, supaya nggak kepanjangan. Oke. Terus PK-nya dalam persentase ya, dedak itu PK-nya 8,5, kemudian bekatul PK-nya 12% dan konsentrat PK-nya 25%. Oke. Lah, ini kan ada 3 bahannya. Terus gimana sih cara buat percent square dari atau metode bujur sangkar ini dari 3 bahan gitu? Tenang, kita bisa bagi bahan ini menjadi sumber energi dan sumber protein. Sumber energi itu memiliki PK kurang dari 18%, sedangkan sumber protein PK-nya itu lebih dari 18%. Kemudian kita balik lagi nih ke bahannya ini, PK yang kurang dari 18% itu yang mana? Yaitu dedak dan juga bekatul. Oke, kalau kita udah nemuin ini, kita buat lagi nih sumber energi atau SE ya. Bahannya itu apa aja? Bahannya itu ada dedak sama bekatul. Kemudian PK-nya kita tulis lagi 8,5 dan juga 12. Nah, di sini yang jadi pembeda adalah proporsinya dalam bentuk persentase. Misalnya, kita pengen buat proporsinya dedak itu 50 banding 50 sama bekatulnya, atau 60 banding 40, terserah, yang penting hasilnya atau penjumlahan dari persentasenya ini adalah 100%. Kayak gitu. Nah, tapi di sini aku mau buat yang dedaknya itu proporsinya 60% dan bekatul itu 40%. Jadi PK yang kita dapatkan itu berapa dari proporsi yang ini gitu ya. Ya, jadi caranya adalah tinggal 8,5 dikali 60%. 60% ini kalau misalnya kita persentasein kan jadinya 60 per 100 gitu ya. 60 per 100 ini sama dengan 0,6. Kalau ini 0,6 berarti ini 0,4 kayak gitu. Jadi tinggal kita kaliin 8,5% dikali 0,6 itu hasilnya adalah 5,1. Satuannya adalah persen. Kemudian untuk yang bekatul ini PK-nya 12% dikali 0,4, hasilnya adalah 4,8%. Kemudian kita jumlahkan PK-nya ini, maka hasilnya adalah 9,9%. Jadi benar ya, ini merupakan sumber energi di mana PK-nya ini kurang dari 18%. Ini langkah yang pertama. Dan kita umpamakan misalnya bahan yang kedua bahan ini atau dedak sama bekatul ini sebagai bahan X gitu. Oke, ini langkah yang pertama. Kemudian kita langsung masuk ke percent square. Di sini kita punya bahan X dan juga ada konsentrat ya. Konsentrat. Bahan X-nya ini memiliki PK-nya kita pakai yang mana? PK-nya kita gunakan yang ini gitu. Karena ini merupakan hasil jumlah PK dari
dedak dan juga bekatul. Dan kita lambangkan sebagai bahan X. PK-nya berapa? 9,9. Kita tulis 9,9. Kemudian konsentrat PK-nya 25%. Targetnya berapa? Targetnya adalah 14. Ya udah, tinggal kita kurangi silang, yang besar dikurangi yang kecil. Di sini 14 dikurangi 9,9 hasilnya adalah 4,1. 25 dikurangi 14 hasilnya adalah 11. Lagi-lagi kita jumlahkan, kita dapat 15,1 gitu. Kemudian proporsinya itu sama, 11 per 15,1 dikali berapa yang kita pengenin, dikali 100 kg. Kita nemu di sini 72,85 kg. 85 di sini satuan proporsinya itu kilogramnya, jadi aku nggak perlu nulis di sini lagi kilogram. Dan yang ini bisa 100 dikurangi 72,85 atau 4,1 per 15,1 dikali 100 kilo. Sama, hasilnya itu adalah 27,15 kg. Kalau kita jumlahkan di sini hasilnya adalah 100 kg. Jadi bahan X-nya itu proporsinya ya, kita tulis proporsinya itu adalah 72,85 dan konsentrat yang kita butuhkan ini adalah 27,15 kg. Tapi di sini kan bahan X-nya itu ada dua, ada dedak dan juga bekatul. Dimana dedaknya itu adalah 60% dikali dengan 72,85 kg. Hasilnya ini adalah 60 per 100 dikali 72,85 itu 43,71. Setelah itu bahan B-nya atau bekatulnya berapa persen? 40%. 40% dikali 72,85 kg. Ini hasilnya adalah 29,15 kg gitu. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan dengan konsentratnya, yang dimana jumlah konsentratnya ada 27,15 kg, hasilnya di sini adalah 100 kg. Oke. Jadi cara bacanya gimana? Jadi ketika kita ingin membuat bahan dengan jumlah 100 kg dengan target PK adalah 14%, kita membutuhkan dedaknya sebanyak 43,71 kg, bekatulnya adalah 29,15 kg, dan konsentratnya sebanyak 27,15 kg. Simple ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang keempat ya. Di sini ada Mocha. Mocha itu salah satu personel dari Ailit. Hihihihi. Oke. Mocha ingin membuat ransum dengan PK 25% sebanyak 100 kg dari bekatul, PK-nya 12%, kemudian jagung 8,8, tapioka 2%, kacang merpati 22%, dan bungkel kedelai 45% ya. Wah, di sini banyak banget bahan pakan ya, sekitar 5. Jadi untuk biar aku nggak capek nulis juga, kita beralih ke Excel. Selamat datang di dimensi Excel. Oke, di sini aku udah tulisin ya teman-teman, ini bahan pakannya dan juga PK-nya sudah. Jadi ketika kita ingin menghitung bahan pakan dengan metode Pearson Square, tetapi di sini ada sekitar 5 bahan pakan gitu ya, kita bagi dulu nih bahan pakannya menjadi sumber energi dan juga sumber protein. Lagi-lagi aku ingetin, sumber energi itu PK-nya kurang dari 18% dan sumber protein PK-nya lebih dari 18% gitu. Kita lihat nih dari bahan pakan ini yang mana yang PK-nya kurang dari 18%, yaitu ada bekatul, jagung, dan tepung tapioka. Jadi di sini bahan ini sebagai sumber energi. Kita masukin di tabel sumber energi. Kemudian kita buat proporsinya.
Pokoknya proporsinya ini dari ketiga bahan ini jumlahnya itu harus 100 ya, harus 100%, dan ini bebas mau ditaruh berapapun. Tapi di sini aku mau bekatulnya itu sekitar 40%, kemudian jagungnya itu 30, dan supaya 100% ya tepung tapiokanya 30%. Kemudian untuk mencari PK yang bekatulnya itu sekitar 12%, dikali dengan proporsinya 40/100 gitu. Jadi tinggal kita geret aja ya teman-teman. Ya, hasilnya ini ketika kita jumlahkan, kita lihat PK-nya berapa. PK-nya adalah 8,04%. Jadi benar kan, ini merupakan sumber energi di mana PK-nya itu 8,04%. Nah, sekarang sumber proteinnya itu memiliki PK lebih dari 18%, yaitu kacang merpati dan bungkil kedelai. Why always kacang? Di sini aku mau buat 60 berbanding 40. Oke, lagi caranya sama, yaitu PK dari kacang merpati 22% dikali dengan proporsinya 60%, karena 60% berarti 60/100 ya, nggak usah bingung. Dan dengan cara yang sama, geret. Oke, di sini kita lihat PK-nya berapa. Iya, PK-nya adalah 31,2%. Jadi benar, ini merupakan sumber protein. Kemudian kita beralih ke tabel yang ketiga, yaitu tabel percent square, di mana sumber energinya itu yang mana? Ini ya, sumber energinya PK-nya sekitar 8,04. Oke, sumber proteinnya PK-nya adalah ini ya, yang ini 31,2. Oke, dan target yang kita pengen itu di soal seberapa ya? Targetnya itu adalah target PK 25% nih guys, 25%. Jadi dengan cara yang sama, yang besar dikurangi yang kecil, dikurangi ini. Oke, kemudian untuk yang sumber energinya ini dikurangi ini. Sip, kita jumlahkan sum ya. Oke, mantap. Kemudian proporsinya itu berapa? Kita pengen 100 kilo ya. Berarti di sini satuannya adalah kilogram. Nanti dikira persen lagi kalau enggak ditulis satuannya. Kemudian ini sama dengan ini per jumlahnya dikali 100 kg. Oke, hasilnya itu yang ini per ini dikali 100 kg. Oke, ini terlalu banyak angka di belakang koma, jadi aku mau 2 angka di belakang koma aja. Oke, nah ini bekatul ini proporsinya itu adalah di sini ya. Ya, di sini kan sumber energinya sebanyak 26,77 kilo, sedangkan sumber proteinnya kita butuh 73,23 kilo. Terus yang 22,77 kg ini adalah jumlah keseluruhan dari bekatul, jagung, dan tepung tapioka. Kemudian untuk yang 73,23 ini jumlah keseluruhan dari kacang merpati sama bungkil kedelai. Kita pengen tahu berapa jumlah dari masing-masing bahan gitu. Kita lihat lagi proporsi dari si bekatul ini adalah ini ya. Kita copy guys, copy dulu 40, 30, 30, dan kacang merpati ini adalah yang segini. Oke. Kemudian kita pengen tahu jumlah dari masing-masing bahan. Ini adalah 40% ya, berarti 40, berarti ini per 100 dikali dengan jumlahnya si ketiga bahan ini, yaitu 26,77. Ya, jadi bekatul yang kita butuhkan adalah 10,7 kg. Dengan cara yang sama, si jagung 30% dikali per 100 dikali proporsinya si sumber energi. Itu. Untuk tepung tapioka sama, dibagi 100 dikali sumber energinya itu 26,77. Sama dengan ini per 100 dikali sama ini.
Oke, 43 lagi 40/100 dikali dengan proporsinya. Oke, tapi ini kebanyakan. Aku pengen dua angka di belakang koma. Oke, gini. Jadi kita pengen buat ransum sebanyak 100 kg dengan target proteinnya itu 25%, maka kita membutuhkan bahan-bahannya seperti bekatul itu 10,71, jagungnya 8,03 kg, kemudian tepung tapiokanya 8,03, sama ya persentasenya, jumlahnya gitu. Kacang merpatinya 43% dan bungkus kedelainya 29,29%. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di next soal ya. Bye bye.